Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu pada hari ini akan melakukan apa di sini? sudah. Baik. Perkenalkan, itu saya Ayu Lestari selaku mediator pada mediasi untuk Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu, boleh diperkenalkan diri dari Ibu dulu. Saya Rani, saya selaku di sini. Saya alamat di Sungai Bumi. Saya pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Boleh dari Bapak? Ya, saya atas nama Yayan Marta, bertempat tinggal di Sungai Bangit, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai manajer di salah satu perusahaan swasta. Baik, sebelumnya izin saya akan menjelaskan itu apa itu mediasi. Nah, mediasi ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, di mana mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Nanti itu dibantu oleh mediator, itu saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, mediasi ini bersifat netral. Saya tidak akan memihak itu baik pada Bapak maupun pada Ibu. Nah, saya hanya memfasilitasi pembicaraan antara Bapak dan Ibu nantinya diperoleh kesepakatan. Mediasi ini juga bersifat sukarela dan hasilnya itu nanti bergantung kepada Bapak dan Ibu. Nah, dalam tahapan mediasi ini juga nantinya ada namanya kaupus, yaitu apabila nantinya tidak mendapatkan solusi atau terjadi deadlock, maka akan ada pertemuan terpisah itu antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Apabila ada kendala yang nantinya tidak mungkin untuk disampaikan dalam pertemuan ini, maka itu dapat disampaikan dalam kurun waktu kaupus tadi. Nah, langsung saja itu kepada Ibu Rani sebagai penggugat, boleh disampaikan dulu. Jadi Bu, saya tuh udah gak sanggup lagi. Saya udah cukup sabar sama dia. Dia tuh selalu selingkuh. Udah berapa kali dia selingkuh kayak gitu. Dia selalu berbohong sama saya. Saya tahu itu dari saya buka chat-chat dia. Dia tuh suka bohong. Dia jarang pulang ke rumah. Nah, alasannya itu bagaimana Bapak tanggapan dari pernyataan Ibu Rani tadi? Ya, saya tahu bahwa saya itu salah. Tapi saya minta pada Ibu jangan dengarkan di satu sisi saja. Coba Ibu dengarkan dulu penjelasan dari saya. Saya itu setiap hari kerja setiap hari, dan setiap saya pulang ke rumah itu nggak pernah saya dapatkan sambutan hangat dari istri saya ini. Yang saya dapatkan setiap kali pulang kerja itu hanya marah. Setiap saya pulang selalu dia marah pada saya. Ya, saya sebagai manusia juga merasa capek loh diperlakukan setiap hari sama dia kayak gitu. Capek? Kamu bilang kamu capek? Ya, Kamu pikir aku gak capek gitu? Tenang dulu Bapak, Ibu silakan. mohon tenang dulu, tolong tenang. Nah, dari yang saya tangkap itu saya merasa itu tidak dihargai sampai pulang bekerja tidak mendapat sambutan hangat dari Ibu. Ya. Nah, saya paham. Nah, di sini Bapak juga bisa mengerti bagaimana juga kondisi Ibu di rumah itu mengurus pekerjaan itu baik mengurus rumah, mengurus anak. Nah, dan dari Bapak yang sendiri itu Ibu Rani juga bisa mengerti bagaimana kondisi Bapak itu pulang bekerja. Nah, begitu. Ya, jadi setiap saya pulang kerja itu, Bu, setiap hari itu yang saya rasakan itu seperti masuk neraka. Akhir-akhir ini tidak pernah lagi saya dapatkan sambutan hangat dari istri saya ini.
Neraka kamu bilang. Saya bentak kamu tuh karena kamu tuh bohong terus. Kamu bilang kamu pergi kerja, tapi apa? Kamu pergi sama perempuan lain. Ya, kamu tuh nggak pernah percaya apa aja yang aku ngomong, yang saya ngomong sama kamu. Yang saya lakukan di mata kamu itu selalu salah. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, aku nggak bakal nuduh kamu. Baik, tolong tenang Bapak Ibu. Nah, sepertinya pada kali ini untuk mediasi itu sulit untuk dilakukan, maka saya meminta kepada Bapak untuk keluar terlebih dahulu dan akan saya lakukan fokus dulu bersama Ibu. Nanti setelah selesai Bapak boleh saya pakai dulu. Ya, baik. Terima kasih itu Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dulu bersama saya. Jadi pada sesi kali ini itu sifatnya rahasia hanya antara Ibu dan saya. Tujuannya itu agar Ibu bisa bercerita dengan lebih leluasa tanpa takut itu untuk disalahpahami. Nah, apa yang disampaikan pada saat ini itu tidak akan saya sampaikan kepada Pak Yayan itu tanpa izin dari Ibu. Jadi boleh Bu bisa diceritakan? Jadi Bu, saya tahu yang selingkuh itu udah 2 tahun yang lalu. Pertama kali dia melakukan perselingkuhan itu, dia sudah minta maaf ke saya juga maafkan. Tetapi makin lama, semakin kesini saya lihat kok dia malah sering berbohong gitu. Karena saya tahu dia berbohong itu, saya kadang lihat chat-chat dia gitu kan, dia dengan rekan kerjanya. Pokoknya mereka ada chat mesra gitu Bu. Terus saya juga pernah mencoba bertanya-tanya gitu kan ke kawan kerjanya gitu, dan kawan kerjanya kan pernah melihat mereka ini mereka berdua sering keluar makan gitu, keluar makan bareng, dan sering juga pergi bareng, pergi belanja gitu. Dan saya waktu itu saya nggak tahu, saya ketika dia bilang dia mau pergi keluar, mau pergi kerja, saya iya aja Bu. Tapi makin lama saya melihat dia itu ada kecurigaan di antara sikap dia yang seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu setelah diproses juga Ibu mulai mencari tahu. Nah, apakah hal ini sudah Ibu coba sampaikan kepada Pak Yayan? Sudah Bu, pada saat itu kami sudah berbicara mengenai hal ini gitu. Dan setelah dia sudah melakukan perselingkuhan itu hampir 3 kali gitu kan, saya sudah nggak sanggup lagi kalau dia tuh selalu buat masalah selingkuh terus. Jadi kami ketika ngobrol kayak gitu, kami apa ya Bu, hampir ribut, bahkan itu di depan anak kami gitu. Itu membuat saya tertekan gitu, lihat dia tuh selalu marah-marah dan itulah Bu, nggak tahu ya. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan barusan sepertinya tidak memungkinkan untuk kembali. Dan Ibu sepertinya juga sudah kekeh untuk berpisah dengan Pak Yayan. Begitu Bu? Iya Bu. Oke, untuk masalah anak itu Ibu maunya bagaimana? Saya mau anak kami saya yang asuh gitu, tapi saya juga nggak membatasi dia untuk berhubungan dengan anak kami. Dia boleh, tetapi izin dulu ke saya, bilang dulu ke saya gitu, jangan asal datang tiba-tiba datang. Dan untuk masalah nafkah dia juga harus memberikannya ke kami, terus pertama untuk anak saya biaya sekolahnya gitu. Jadi terima kasih itu Ibu sudah terbuka dengan saya. Dari poin yang disampaikan tadi itu akan mencoba saya bahas dengan Pak Yayan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa menemukan titik tengah nantinya. Selamat siang Sari. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Jadi Sari tahu nggak apa yang sedang terjadi sama orang tua saya? Jadi boleh diceritakan dari Sari sendiri itu gimana keadaan di rumah? Akhir-akhir ini ayah sama ibu sering berantem sih Bu, sering bertengkar mereka. Terus karena itu ayah jadi jarang pulang, jadi jarang ada waktu buat saya
hari. Orang dewasa juga kadang butuh waktu untuk menenangkan diri. Ayah juga pasti lagi bingung dan belum siap untuk berbicara langsung sama ibu. Jadinya makanya ayah jarang pulang. Jadi dari Sari sendiri ada nggak yang mau disampaikan untuk ayah dan ibu? Aku pengen bilang kalau aku sayang banget lah sama mereka, pengen mereka jadi orang tua aku, jadi orang tua yang baik buat aku. Terus tak akhirnya nanti mereka mau pisah atau enggak, yang penting mereka di masa ini tidak diganggu. Terus buat ayah lebih sering pulang, ada waktu buat aku. Makasih ya udah jujur sama ibu. Apapun yang terjadi nanti, percayalah kalau ayah sama ibu tuh tetap sayang sama kalian. Baik Bapak, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berbicara dengan saya. Nah, setelah saya berbicara dengan Ibu Rani tadi, maka sepertinya dari Ibu Rani sendiri memang tetap ingin bercerai. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap ini? Iya, mendengar itu sebenarnya saya merasa sedih, Bu. Saya memang sebetulnya salah gitu. Tapi saya ingin menebus kesalahan saya itu lewat anak saya. Saya juga ingin bertemu dan mendidik anak saya gitu, Bu. Baik, berarti apakah Bapak bersedia nantinya untuk memberikan nafkah rutin kepada anak Bapak nanti? Ya, saya siap. Saya akan memberikan nafkah kepada anak saya itu sebesar 2.500.000 per bulan. Dan saya juga mau tidak ada larangan bagi saya itu untuk bertemu sama anak saya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, nanti apa yang Bapak sampaikan barusan itu akan coba kita diskusikan nanti bersama dengan Ibu Rani nanti. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan barusan itu dapat tercapai nanti. Ya, baik, Bu. Setelah saya berbicara masing-masing dengan para pihak, baik itu dari Bapak dan Ibu, maka ada beberapa rumusan kesepakatan yang diajukan dari masing-masing pihak. Yang pertama itu dari pihak ibu tetap ingin bercerai, dan untuk hak asuh anak itu akan jatuh pada ibu dengan Pak Yayan tetap memberikan nafkah terhadap anak nantinya dan ibu tidak dihalang-halangi untuk bertemu. Nah, dari beberapa poin yang saya sebutkan, apakah ada tambahan atau bantahan? Tidak, udah pas. Oke, boleh dilanjutkan. Dengan demikian mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan proses mediasi ini telah selesai. Untuk demikian itu dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.